Amin, amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Senang sekali ketika kita berada di hadirat Tuhan dan kita menikmati kebaikannya. Amin, saudara-saudaraku. Nah, hari ini kita akan kembali belajar untuk melihat lagi, saudaraku, beberapa hal yang penting. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara datang kemari dengan sebuah kerinduan yang besar untuk belajar firman Tuhan juga. Firman Tuhan itu bagi kita sesuatu yang harus kita pegang, ya saudara-saudaraku. Bisakah slide-nya ditampilkan? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Hari ini kita tahu tentang disiplin, ya, disiplin. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar disiplin rohani akan menghasilkan kemenangan. Apa saudaraku? Disiplin rohani akan menghasilkan kemenangan. Kalau di dalam dunia nyata kita biasa, disiplin hidup kita itu akan menghasilkan sebuah perubahan-perubahan besar dalam hidup ini. Disiplin itu penting untuk kita bisa naik dan naik lagi dalam hidup ini. Ada begitu banyak orang berharap dia bisa maju, berharap dia bisa berkembang, berharap dia bisa berhasil, tetapi dia lupa bahwa satu hal penting yang teramat penting adalah disiplin. Disiplin tidak ada, maka tidak ada keberhasilan. Setiap orang, kalau Anda tanya orang-orang yang berhasil, kalau Anda tanya orang-orang yang sukses, maka dia sudah berhasil mendisiplinkan dirinya dari berbagai hal. Walaupun begitu, dia juga masih terus belajar dan terus belajar sampai hari ini. Karena memang disiplin itu terus harus kita budidayakan gitu ya, kembangkan, kembang tumbuhkan dalam hidup ini. Karena disiplin itu adalah sesuatu yang disebut dengan latihan untuk mengubah kebiasaan. Jadi disiplin itu memang sebuah latihan kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi Anda dan saya perlu sekali dengan cara disiplin itu akan bisa menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang membuat Anda maju, kebiasaan-kebiasaan yang membuat Anda berkembang begitu. Nah, kebiasaan itu selalu dibuat dari disiplin, selalu terbentuk dari disiplin yang namanya dilakukan secara berulang-ulang. Nah, hari ini sebelum kita lanjut, saya mulai, mari kita lihat dulu satu slide saja. Ini dulu sampai di sini. Ayat hafalan. Oke. Adakah yang bisa maju ke depan? Saya kasih hadiah, jangan khawatir, saya kasih hadiah. Coba Anda ucapkan ayat hafalan kita dalam bulan ini. Saya kasih hadiah, jangan khawatir. Ada tadi permen tadi satu. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan ayat hafalan? Ayat hafalannya ada hadiahnya, jangan khawatir, ada hadiahnya. Siapa yang bisa maju ke depan? Yang bisa maju ke depan? Enggak ada yang bisa. Yang bisa menyebutkan ayat hafalan dalam bulan ini? Sara Timoteo fasa ayat fit irugi jila itu. Ayo. Ada yang bisa? Enggak ada yang bisa. Oh Tuhan, tolong ampuni mereka ini. Ada yang bisa? Yang di atas ada yang bisa? Turun kalau ada yang bisa. Ada, saya kasih aja lah ya untuk sementara ini karena memang masih namanya mau bulan-bulan tua. Oke. Satu silver queen. Satu silver queen saya kasih. Satu silver queen. Gak ada? Adakah? Oh Tuhan Yesus, apa gunanya disebut-sebut setiap hari, setiap minggu? Oh udah di luar kepala, makanya gak masuk-masuk dalam. Gitu maksudnya saudara-saudara. Ayo siapa? Kalau gak ada berarti ini kumakanlah. Oh untuk istriku ya, untuk mama katanya. Ini silver queen. Saya gak bohong nih. Siapa yang bisa menyebutkannya ayat hafalan kita dalam bulan ini? Silakan. Ya, puji Tuhan ya, silakan ya, haleluya.
Ya. Enggak ada. Hah? Minggu depan sudah dihafal dari sekarang, habis nanti semua coklatku. Saya mau yang sungguh, yang saat ini secara langsung, ya. Tidak ada. Oh Tuhan. Oke, kita ucapkan bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ya. Ditutup dulu, enggak usah dibuka dulu, Bang. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Terus bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar. Perkataan ini benar dan patut diterima. Oke, maju satu orang. Maju satu orang. Suama, nggak ada. Ya udahlah, ku kasih siapa yang 2 pun ku kasih. Nggak ada juga. Oh Tuhan Yesusku. Oke lah, berarti saya akan upayakan hadiahnya diperbesar. Mungkin dengan seperangkat alat apa begitu ya saudara-saudara. Ini harus diperbesar supaya minggu depan bisa dapat yang lebih indah lagi. Oke. Mari kita lihat ayatnya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-9. Karena mengandung janji, ya. Ingat, hidup kita mulai dari atas. Kita mulai dari ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kira-kira udah nangkap ya? Oke. Ada lagi yang masih ragu? Tutup Bang. Ulangi supaya minggu depan dapat seperangkat alat apa itu. Oke. Ulangi 2, 3 ya. Ulangi. Usahakan jangan dilihat, ulangi, dihafal gitu. Ulangi ya. 2, 3 ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hari maupun perkataan ini sepenuhnya. Oke, good. Buka ya. Nah, mari kita lihat ayat ini kembali dalam apa namanya, konteks tata bahasa etimologinya. Saya coba kita melihat ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Nah, bahasa Indonesianya menggunakan kata latihlah. Ini terjemahan LAI. Terjemahan LAI memang menggunakan latihlah dirimu beribadah. Tetapi kalau dalam terjemahan lain, saya coba cek dalam terjemahan yang lain, itu ada sedikit pengertian yang baru. Di dalam terjemahan NASB itu New American Standard Bible, dia mengatakan discipline yourself for your purpose godliness. Godliness ini artinya untuk ke depan, tujuanmu, garis terang ke depan. Jadi disebutkan disiplinkan dirimu. Lebih dalam terjemahan New American Standard Bible. Nah, selanjutnya NIV ini
New International Version, dia menyebutkan train yourself to be godly. Train itu latih. Namun terjemahan dalam bahasa Yunani, ini menarik. Dalam terjemahan bahasa Yunani menggunakan kata gumnazo. Gumnazo itu latih. Dari kata gumnazo ini memiliki pengertian bahwa seseorang itu harus disiplin seperti seorang atlet. Jadi disiplin seperti seorang atlet, gumnazo. Dari kata gumnazo inilah sering kita mendengar ada bahasa Inggris yang menggunakan kata gymnasium. Gymnasium ini artinya adalah ruang atau gedung olahraga. Dari kata gymnazo itu ada muncul kata dipakai dalam akar kata dari bahasa Inggris namanya gymnasium, gym. Makanya kita suka bilang gym. Tahu gym? Tahu kalau nge-gym itu gimana? Kalau bilang nge-gym, satu, dua, kan begitu kan nge-gym kan? Jadi kalau demikian Bapak Ibu, kalau bicara latihan itu berarti mendisiplinkan diri seperti seorang atlet. Atlet apa saja, semua dia akan mendisiplinkan dirinya. Atlet panjat tebing, waduh, panjat tebing itu kan berarti kan harus kuat tuh, tangannya harus kuat sekali. Itu latihan mencengkeram. Kakinya itu sudah betul-betul tidak ada lagi, kadang-kadang kumat, kadang-kadang tertarik saraf urat sarafnya nggak ada lagi, itu udah terlatih, naik terus. Dan dia tidak peduli bagaimana keadaannya, pokoknya bagaimana supaya sampai di atas. Kalau dia atlet angkat besi, dia juga akan latihan. Kalau tadi itu panjat tebing itu ya, itu mungkin pertama-tama ya mungkin dia cuma naik dulu dengan ukuran 10 meter, 15 meter gitu, mungkin gitu. Kalau kita melihat anak kita, laki-laki itu kan suka, yang masih kecil tuh biasa 3 tahun, itu akan mencoba mengeksplor dirinya, menunjukkan aku ini hebat papa. Tengok, dia naik, tiba-tiba sudah di atas, udah sampai di atas jendela, sampai jerak jauh, udah. Tengok papa, aku kan begitu kan? Jangan dimarahi. Jangan-jangan anak Anda atlet panjat tebing nanti. Jangan dimarahi. Jangan anak siapa lah ini, memang dasar keturunan bapaknya ini semua. Jangan digituin. Harus disyukuri. Itu artinya anak kita sehat. Apakah anak kita diam, tenang di rumah begini, dipanggil dia tenang. Jangan bangga, jangan on anakmu. Kalau anak yang pinter semua nggak bisa diam, memang seperti itulah. Dia akan coba panjat apa saja. Itu latihan sebenarnya dalam dirinya. Latihan apa? Jangan diapain. Satu, latihan percaya diri. Latihan dia mampu mengalahkan rasa takut dari ketinggian. Dulu waktu saya sekolah, ya, saya dulu sekolah di Metodis. Itu kan gedung itu kan lantai 3. Tahukah Anda ada anak, ada teman, ya karena sudah ya SMP kelas 3 itu di lantai 3 itu ada kawan nggak berani naik ke lantai 3, nggak berani, Tuhan, itu seperti ketakutan. Saya pikir sekarang ini pasti dia waktu kecil belum menaiki itu yang namanya jendela, belum dilatih mamanya naik jendela itu. Kalau sudah pasti dia nggak takut dengan ketinggian. Siapa di sini yang mungkin mengalami takut ketinggian seperti itu? Ya itu perlu dilatih supaya dia jangan takut, dia harus taklukkan rasa takutnya. Nah kalau misalnya dia atlet angkat besi, bagaimana dia bisa mengangkat 500 kg barber itu? Ya, bagaimana bisa? Itu dilatih Bapak Ibu, nggak bisa langsung diangkat 500, mati dia. Pasti mulai 20,
30 baru diangkat. Pelan 50, lama-lama 100, lama-lama 200, begitu. Nggak ada langsung begitu, mati. Itu sebabnya disebut disiplin itu apa? Latihan yang terus menerus. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa disiplin itu latihan yang terus menerus. Jadi sebuah kebiasaan, nanti jadi kesukaan. Terus bagaimana dengan lari? Sama. Dia akan coba lari dengan semua latihannya tuh begitu luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, Anda dan saya perlu sekali mendisiplinkan diri kita, melatih otot-otot rohani kita. Kalau otot-otot jasmani daripada atlet dilatih begitu rupa, otot-otot rohani kita pun perlu dilatih setiap hari. Kadang-kadang ada masalah yang terjadi pada kita, ada masalah berat yang ada pada hidup kita. Saya beritahu pada Bapak Ibu Saudara, masalah yang sedang kita alami, jangan-jangan itu merupakan sebuah pertanda Tuhan ingin melatih otot-otot rohani Anda. Maka di situ Anda akan melakukan disiplin rohani, Anda akan berdoa banyak. Itu berarti sedang dilatih otot-otot kita secara rohani. Mungkin Anda mulai berpuasa lagi, mencari Tuhan dengan sungguh. Dulu tidak pernah beribadah, sekarang mulai beribadah, sungguh-sungguh datang beribadah. Dulu dia nggak mau tahu dengan istrinya, sekarang dia mulai peduli. Itu seperti itu, saudara-saudaraku. Kadang-kadang ada masalah tertentu yang akhirnya membuat kita, contoh dalam keluarga suami istri pun, itu akan membuat kita semakin dekat, semakin mesra. Saudara-saudaraku, itu penting. Jadi makanya orang bertumbuh, dulu saya sudah pernah bilang, orang bisa bertumbuh itu biasanya ada 3 hal yang akan dialami dan harus terjadi padanya. Satu adalah melalui keadaan. Nah, itu masalah. Itu akan membuat kita bisa tumbuh kalau kita melakukan disiplin. 2, melalui siapa? Orang lain. Dan yang ketiga memang melakukan praktek disiplin rohani. Itu akan membuat kita naik terbang tinggi. Kan gini, kita tahu nggak ayat yang bilang begini, bahwa orang-orang muda itu letih lesu, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Betul ya? Ia akan seperti apa? Burung Raja Wali yang terbang tinggi. Halo? Tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi letih. Itu luar biasa loh saudara. Kita mau seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu bukan seperti burung pipit, apalagi yang sering disebut dengan itu apa namanya, burung gereja. Mana ada itu? Burung gereja namanya hanya burung gereja, burung murtad nih itu. Sebentar hinggapnya di masjid, sebentar hinggapnya di kelenteng. Mana itu burung gereja katanya? Nggak ada itu. Burung pipit, ada sedikit angin dia turun. Raja Wali nggak seperti itu. Dia terbang tinggi. Dia kepakkan sayapnya. Datang angin justru dia senang. Mengapa? Karena dengan angin itu dia kepakkan sayap, dia justru naik terbang tinggi. Saudara-saudara, itu hanya bisa kalau kita apa? Dalam Yesaya 40, coba lihat ayatnya. 40, coba lihat ayatnya. 40 ayat 30 sampai 31. Yesaya 40, 30, 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama dengan Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara dan saya, apa disiplinnya di situ? Supaya Anda bisa seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, mengalahkan semua angin-angin, mengalahkan tantangan badai, menjadi orang berkemenangan. Jalannya ayat itu 31 bilang awal, menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya disiplin rohani. Disiplin Anda dalam doa dan perenungan firman. Itu disiplin saudara-saudara. Tidak ada kemenangan, tidak ada bisa terbang tinggi tanpa melakukan disiplin rohani. Camkan baik-baik itu. Nggak ada saudara-saudaraku Anda mau terbang tinggi,
sebagai Raja Wali. Jangan cuma ayat itu dihafal-hafal lalu direnung-renungkan tanpa Anda mengerti bahwa itu berbicara tentang tanggung jawab kita melakukan sesuatu. Tidak ada, saudaraku, terbang tinggi tanpa disiplin rohani. Tidak ada. Buset, omong kosong itu. Itu sebabnya sama seperti kata gumnaso tadi, maka Anda dan saya ada perlu mendisiplinkan diri, melatih diri Anda terus dan terus dan terus dan terus. 1 Korintus, saya jemput lagi melihat ayat yang lain. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Dengan cepat. Waktu kita sangat terbatas. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Kita baca ayat 25 sampai 27. 2, 3 ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 25-nya berkata demikian. Ayat 25-nya dulu menguasai diri dalam segala. Tiap-tiap orang, perhatikan, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Jadi saudara-saudaraku, pertandingan apa? Tiap-tiap orang, semua kita ini ada dalam sebuah pertandingan. Pertandingan apa yang kita buat, yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Pertandingan itu namanya pertandingan kehidupan. Tiap-tiap orang akan mengalami itu. Pertandingannya namanya pertandingan iman. Kalau Anda dan saya sama seperti seorang atlet pelari, pada ayat 26-nya mengatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Berarti saudara-saudaraku, Paulus sedang mengingatkan jemaat di Korintus bahwa hidup harus punya tujuan. Betul ya? Karena berlari bukan sembarang lari, ada tujuan. Dan kita punya tujuan terus di sana adalah memperoleh mahkota. Dalam seorang pelari artinya dia menang. Dalam seorang atlet namanya dia memperoleh piala, mahkota. Saudara dan saya kalau melihat seperti itu, pelajaran pentingnya Paulus bilang dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Dia mendisiplinkan dirinya dalam segala hal. Harus disiplinkan dirinya untuk sebuah tujuan yang pasti. Ya saudara, dulu ada anak dari kita ini dulu. Mungkin ada yang, tapi mungkin tidak semuanya mengenal. Tapi ada satu orang anak dulu ibadah bersama. Iya. Susah hidup, bapaknya sudah meninggal, terus mamanya akhirnya pergi ke seberang bersama dengan mereka. Saya mendapati ternyata ini anak menjadi duta, menjadi apa namanya itu, pariwisata apa itu namanya, kalau orang yang perempuan itu apa, duta ya? Hah? Duta untuk pariwisata. Sekarang dia sudah menang di Indonesia, terus pergi sekarang dia ke luar negeri. Saya baru sadar, dengerin, saya baru sadar, ini anak ini perempuan. Dari dulu, kalau seandainya tangannya agak luka sedikit, dia langsung nangis. Dia langsung bagaimana caranya supaya kulitnya tidak nampak bekasnya. Baru saya ngerti, oh rupanya itu tujuan dia menjadi seorang artis. Yang namanya dia menjaga kulitnya semua. Ini kan menjadi duta besar di sana. Anda tahu, rupa-rupanya kalau menjadi seseorang yang kita sudah impikan, maka kita akan menguasai diri, menjaga diri kita untuk sebuah tujuan itu. Kemarin di grup Facebook ya, dia tampilkan, dia tunjukin saya. Dia beritahu ke saya. Karena mamanya orang Karo. Dan memang saya dipanggilnya mama, tulang paman. Saya cuman, ini anak sebenarnya kalau menurut saya dulu nggak ada apa-apanya. Ya SD gimana lagi itu menurut saya. Tapi
Tapi baru saya ngerti, saudaraku, demi itu tujuan maka dia tidak suka kalau kulitnya itu lecet. Ya mau jadi artis ya begitu dong. Sama, Anda ini nggak usah jauh, ini yang di depan ini nyanyi. Ini kalau jadi penyanyi semua harus belajar menguasai diri. Apanya itu? Jangan kau minum es terlalu sering dan banyak. Apalagi mau melayani dalam satu minggu. Minggu depan kau mau melayani, jangan kau makan es yang dingin-dingin. Teh manis dingin. Kopi susu dingin. Macam mana nggak rusak pita suaramu? Itu contoh. Itu namanya menguasai diri. Kan itu sebuah tujuan kan, supaya nanti waktu nyanyi suaranya keluar bisa suara 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan begitu. Itu suaranya bagus maksud saya. Nah, kenapa kita tidak jaga kan? Harus jaga. Itulah namanya menguasai diri. Bayangin saudara-saudaraku, siapa di sini? Minggu yang lalu saya sudah bilang, kan ada orang gini, apa harapannya untuk tahun ini, bulan depan bagaimana? Saya bercita-cita dalam bulan depan saya akan menjadi langsing. Salahkah? Tidak. Oh iya, lalu hobi ibu apa? Hobi saya makan. Mana mungkin? Anda cita-cita langsing, hobinya makan, berarti kan harus gak menguasai diri. Buset itu namanya, omong kosong itu. Kalau mau cita-citanya langsing, ya kurangi makannya. Kalau ada dikasih harus bagaimana? Kuasai diri. Ditahan. Kalau perlu tolak dalam nama Yesus. Roh-roh daging-daging diusir gitu. Ini enggak. Begitu datang langsung dia bilang, terima kasih Tuhan, semua sudah dikuduskan dengan doa dan firman. Haleluya, amin. Makan lagi terus. Walaupun Anda minta dikuduskan 1000 kali pakai doa dan firman, tetap kalau Anda makan, Anda tidak akan pernah langsing. Coba Anda lihat tuh semua orang-orang misalnya kalau dia artis atau apa, dia pasti jaga dirinya. Ya itu dia kuasai. Nah, saudaraku, karena itu dia pekerjaannya. Salahkah? Ya nggak salah, karena itu tujuannya. Nah sekarang Anda dan saya di dalam Tuhan, tujuan Anda itu apa? Ayat ini 25 bilang mendapat mahkota yang abadi. Kalau di atlet mendapatkan piala mahkota yang fana, tapi ini mahkota yang abadi. Ada sesuatu yang luar biasa yang kita mau peroleh. Itu tadi yang disebut mengandung janji. Bukan hanya hari ini, tapi juga yang akan datang. Saudara-saudara, perlu sekali kita mendisiplinkan diri kita, melakukan disiplin-disiplin rohani. Ayat 27-nya bilang, aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya, supaya ketika aku memberitakan Injil, aku enggak ditolak. Nah, ini contohnya begini. Anda ini seorang, contoh nih ya, contoh. Ini contoh saja. Anda tahu kalau yang masuk di gym itu kan apa namanya itu? Yang pelatihnya itu, coachnya itu kan melatih senam, oke? Coba saya tanya pada saudara. Dia melatih senam, oke? Dia pelatih senam. Yakinkah Anda dia seorang pelatih, tapi badannya justru ada pager semua begini? Lalu berat badannya begitu, lalu bilang apa? Mari kita senam, melatih 1, 2. Pasti orang semua nggak yakin. Ya ampun, sok pula mau melatih kami. Latihlah dirimu dulu. Sok pula kau suruh menguruskan badan, kuruskan dulu badan. Kan begitu kan? Itu artinya setelah aku memberitakan Injil, itu tadi, setelah aku mengajari orang senam, aku nggak ditolak. Kan kalau dilatih senam kan orang kan nolak. Apa ini senam ini? Suruhnya kita senam menurunkan berat badannya pun tidak ada turun-turun, malah bertambah. Tengok sekali, tengok. Begitu bayangkan. Dulu lengannya cuma segini, minggu depan tiba-tiba sudah naik 0,5 senti. Bulan depan sudah begini, masih bilang mari kita senam 1, 2, apa gitu? Mana mau orang nggak yakin. Itulah ayat ini. Kalau kita tidak melakukan disiplin rohani, menguasai diri, beritakan Injil, orang kan bilang, alah, kau suruh berdoa, kau sendiri pun tidak berdoa. Berarti ditolak dia. Kau
Kau suruh kita percaya Yesus, kau sendiri ada masalah, lari kau sama dukun. Mana percaya dia? Waktu dia punya masalah, kita bilang sama dia, kamu datang ibadah. Lah kita sendiri gak ibadah-ibadah. Mana percaya dia? Ngomong kosong itu. Itulah yang disebut disiplinkan diri Anda terlebih dahulu sebelum Anda akan mengajari orang tentang hal-hal perkara-perkara rohani. Kalau begitu, dengan cepat. Kalau begitu, disiplin rohani itu apa? Saya ambil sebuah kalimat. Disiplin rohani adalah upaya atau sarana yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan sifat karakter serta perilaku kita menuju kedewasaan rohani, supaya kita semakin dewasa. Kapan disiplin rohani dimulai? Disiplin rohani dimulai sejak pertama kali kita menerima Yesus. Kita mulai mendisiplinkan diri kita dalam disiplin rohani. Dan kalau Anda melakukannya, terus melakukannya, kita semakin dewasa. Apa buktinya kita semakin dewasa? Maka disiplin rohani itu akan menghasilkan kemenangan dalam diri kita, di mana kita berhasil mengubah perilaku karakter buruk yang selama ini kita lakukan. Berarti kita sudah mulai dewasa, ada kedewasaan, mengalami perubahan-perubahan. Kita menang. Wih, luar biasa. Menang atas perilaku yang buruk, menang atas semua pergumulan-pergumulan hidup, menang atas semua tantangan masalah yang kita alami. Kita mampu menang, saudara-saudaraku. Next, itu sebabnya disiplin rohani harus dibangun, dilatih berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan. Lakukanlah terus menerus. Lakukanlah terus menerus. Jangan berhenti. Karena kemenangan hanya akan diperoleh kalau kita melakukan disiplin rohani terus menerus. Dalam hemat saya ada 7 disiplin rohani yang harus kita lakukan. Ada 7 disiplin rohani. Next, 7 disiplin rohani itu, yang pertama itu disiplin doa, baca Alkitab, wajib lakukan terus menerus. Berpuasa. Nah ini berpuasa. Ada pertanyaan orang gini, gimana sih Pak berpuasa Pak? Aku nggak ngerti berpuasa ini. Saya jelasin, nggak usah panjang lebar, secara garis besar saja. Kalau Anda bicara berpuasa, maka tujuannya itu puasa adalah berpantang makan untuk tujuan rohani. Berpantang makan, puasa itu artinya pantang makan untuk tujuan rohani. Tapi kalau berpantang makan nggak punya tujuan, namanya diet. Anda sedang diet, mau menurunkan badan. Tapi kalau berpantang makan untuk tujuan rohani, itu puasa. Lalu bagaimana Pak? Kenapa kita mesti berpuasa itu? Apa yang harus dilakukan? Nah itu pertanyaan orang juga sama saya. Lihat, kalau kita mau bicara puasa, itu melatih diri kita untuk fokus ke Tuhan. Bahwa saya tidak makan hari ini, saya akan perbanyak doa saya akan perbanyak membacaan firman Tuhan saya akan perbanyak mengucap syukur, saya akan perbanyak menyanyi memuji Tuhan, saya akan perbanyak untuk merenungkan yang benar dan baik. Nah Anda pastikan diri Anda untuk lakukan itu. Kalau Anda mau berpuasa hari ini jam 6 misalnya, sudahlah selesai. Anda tidak boleh makan minum lagi. Setelah itu Anda tidak makan lagi sampai besok. Ini kan tidak terlalu baku aturannya, tetapi saya sedang menjelaskan kalau mau coba. Besok sampai nanti jam 3 jam 4 Anda bisa buka, nyanyi doa dulu, doakan semua, dan Anda bisa berbuka. Apa yang dilakukan selama malam itu dan sampai besok? Kan Anda kan ada makan malam. Makan malam Anda tidak makan kan? Buka firman Tuhan, renungkan, berdoa, minta Tuhan atur hidup Anda. Apa yang perlu Anda topik doa, silakan topik doa Anda doakan. Mungkin ada pergumulan hidup, pergumulan anak-anak yang belum apa, mungkin pergumulan suami, doakan di situ. Besok pagi kan
kan ada sarapan, Anda tidak sarapan. Biasanya sarapan Anda berapa lama? Pergunakan waktu itu, baca firman Tuhan lagi, doa lagi, terus lagi merenungkan firman Tuhan. Terus, kalau Anda bekerja pagi itu sampai siang, ya sudah kerjalah. Tapi siangnya kan makan, tidak makan lagi, doa lagi, baca firman Tuhan, begitu aja terus. Tapi ada yang bilang pada saya, Pak, saya ini kerja, tapi cemana, lemaslah saya. Udah, kalau begitu minum air putih. Kurang apa lagi? Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Karena berpantang makan, bukan berpantang minum. Minum air putih gak nasa, tapi kalau boleh air hangat. Tapi Pak, bagaimana Pak kalau minum air putih kurang mantap? Gimana kalau yang lain? Jangan kau bikin pula minum tapi apa? Es campur, es doger. Itu bukan puasa itu. Kau sedang naikkan badanmu lagi. Jangan ada yang lain, air putih. Tapi ada yang bilang, tapi lemas Pak begini. Ya sudah, teh manis. Karena kita tidak boleh kaku sekali. Oke, nggak apa-apa karena masih pertama. Ya udah ke teh manis, minum teh manis. Berapa banyak Pak? Ya udah 1 ceret, 1 ember biar kau puas. Banyak kali pertanyaannya, mulai-mulai juga tidak. Kadang-kadang manusia begitu. Ya sudahlah, kau mulai 1 ember, udah biar puas kau. Pokoknya mulai. Saya bilang begitu aja. Udah saya jelasin pun kadang-kadang, udah dimulai. Belum Pak, belum juga, capek menjelaskannya. Maka oleh karena itu lebih bagus Anda lakukan. Ada pertanyaan orang, bagaimana Pak? Ada yang semalam tuh, saya suruh, ayo Pak, ayo Bu, disiplin rohani. Puasa ibu, karena ini masalah ibu ini kayaknya serangan iblis yang betul-betul apa? Karena ada jenis di dalam Alkitab, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada jenisnya, ini kayaknya jenis itu bagi diri ibu, bagi keluarga ibu. Lalu bilang, ada sakit mah saya Pak. Kalau begitu saya bilang tergantung iman ibu. Ibu fokus ke Tuhan, ibu bisa sembuh. Tapi bagaimana Pak? Gini, kalau ibu takut bagaimana mulai saja. Udah nggak tahan ya sudah dibuka aja. Tapi kalau ibu tahan, minum air hangat, minum teh manis panas sangat hangat, coba ibu lihat, lakukan. Tapi kan capek segala macam kita kerja. Saya kasih tahu supaya jangan capek banyak kerja, udahlah puasa sajalah hari Minggu. Kan nggak banyak kerja kan? Udah hari Sabtu semalam misalnya semalam itu udah kan, malam kan nggak ada kegiatan. Terus hari ini ya kan, ini kan pulang gereja kan, ya kan, pulang gereja kan masih bisa kan doa kan, pulang gereja sebagai ya karena nggak masak tadi ya ditengoklah dulu ada di situ apa namanya itu balik, apa namanya itu di luar itu, aku pikir nggak tahu saudara. Itu luar dulu ada bazarnya, Anda lihat, Anda bisa beli bawa sampai di rumah nanti tunggu Anda nyanyi doa lagi baru nanti jam 3 makanlah bazar itu. Udah 2 keuntungan Anda. Yang pertama Anda puasa, yang kedua memberkati panitia. Ada upah Anda. Sudah selesai, mulai doa lagi. Disiplin. Kalau bisa sekali seminggu disiplinkan. Disiplinlah Anda memuji Tuhan dengan banyak. Bagaimana disiplinkan memuji Tuhan itu? Di rumah Anda ada, saya tanya, di rumah kita ada nggak sound system sederhana yang kecil-kecil? Ada? Kalau ada, putarlah lagu-lagu rohani, nyanyilah selalu di situ. Tadi lagu yang dinyanyikan itu tadi tentang goodness, tentang kebaikan Tuhan. Itu adalah lagu favorit kami di rumah dengan istri. Kalau pagi-pagi dia pasti putar bahasa Inggris. Karena istriku ini mau pintar bahasa Inggris dia, saudara-saudara, haleluya. Lalu mulai nyanyi pakai bahasa Inggris. Mulai nyanyi. Saya yakin masakannya tambah enak. Katakan amin. Daripada bercampur dengan merepet, pasti tidak enak. Itu namanya disiplinkan pagi hari apa yang Anda dengar, itu maksudnya. Pagi hari apa yang Anda dengar? Apa yang Anda suka ucapkan? Latih pagi hari. Nyanyi Anda, lakukan saat teduh Anda, rajin Anda beribadah. Jangan sampai molor, jangan sampai Anda tidak datang ibadah. Anda akan lihat hasilnya. Nanti Anda sendiri akan terheran-heran. Begitu berat penderitaan datang, begitu berat sekali masalah, Anda bisa menang. Kenapa? Karena diri Anda sudah dipenuhi dengan
kuasa roh Tuhan. Itu yang tadi dibilang seperti Raja Wali. Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Anda punya kekuatan yang tidak masuk di akal, yang supranatural. Kok bisa saya menghadapi semua ini dan saya mampu melewatinya? Itu semua karena Anda melakukan disiplin rohani Anda. Oleh karena itu saya tutup hari ini. Mari semua pemain musik, saya tutup. Saya berharap kita lakukan prakteknya dalam hidup kita sehari-hari. Amin, saudara-saudaraku. Bilang, ucapkan kiri kanan Anda, bilang disiplin rohani menghasilkan kemenangan. Bilang kiri kanannya, disiplin rohani menghasilkan kemenangan. Amin. Ucapkan kalimat terakhir, oleh karena itu disiplinlah kau, bilang. Oleh karena itu, belum semua, ulangi. Disiplin rohani menghasilkan kemenangan. 2, 3 ya. Bilang kiri kanannya, disiplin rohani menghasilkan kemenangan. Amin, amin. Oleh karena itu, disiplinlah engkau. Oke, amin ya. Saya yakin luar biasa. Pasti istrinya duluan bilang, kau duluan yang disiplinkan. Amin. Aku belakangan. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kita nyanyi lagu Ku Cinta Kau dan rahmat